Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Sukacita saya boleh kembali menjumpai Bapak Ibu, dan doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih setianya, dalam kuasa kebangkitannya. Karena saya percaya hanya di dalam Tuhan saja masa depan itu ada dan harapan tidak pernah hilang. Nah, untuk itu sebelum kita mulai masuk dalam pengajaran firman, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa lebih dulu. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali Tuhan beri kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara, singkapkan, bukakan rahasia firman-Mu. Roh Kudus, jamah lawat kami semua sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan lebih dari itu kami boleh praktek lakukan dalam hidup kami sehari-hari sehingga pengajaran yang kami terima tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi firman itu bertumbuh, firman itu berbuah dalam kehidupan setiap kami. Kami menjadi kesaksian, orang melihat lalu menjadi takut dan percaya akan Engkau. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami, berkati siaran ini, pengajaran ini Tuhan, sehingga dapat menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita langsung buka firman Tuhan. Terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini firman yang sungguh menarik, dan firman ini sungguh memotivasi, memberi rema dalam kehidupan setiap kita orang percaya yang mengiring Yesus, yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang harus ada dalam hidup ini. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah motivasi, dan yang ketiga adalah percepatan. Nah, saya percaya bahwa 3 hal ini penting untuk saudara dan saya miliki dalam hidup ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena konsentrasi itu bicara tentang fokus, bicara tentang tujuan utama kita, ya, bicara tentang sesuatu yang pasti, sesuatu yang harus kita kejar. Ya. Karenanya hidup ini harus fokus. Karena kalau kita tidak fokus, maka kita bisa ngeblear. Apa itu ngeblear ya? Ngeblear itu bisa menyimpang ke kanan, ke kiri, bahkan kita bisa mutar-muter, ya, muter-muter karena tidak jelas. Ya. Tapi kalau seseorang sudah menemukan fokus hidupnya, maka saya percaya langkah hidupnya akan terpusat menuju satu titik, menuju satu tujuan yang sedang diraihnya atau yang mau dicapainya. Nah, saudara, yang kedua bicara tentang motivasi di dalam menjalani hidup. Maka di dalam mengerjakan apapun aktivitas kehidupan saudara dan saya, maka yang kita perlukan atau yang harus ada dalam hidup saudara dan saya adalah semangat. Ya. Karena segala sesuatu yang dikerjakan tidak dengan semangat, maka tidak ada kehidupan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kegerakan. Ya. Hidup itu perlu passion, perlu gairah, bukan sekedar rutinitas. Betul Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya adalah hal-hal yang berulang, terus menerus. Setiap harinya, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 365 hari yang kita kerjakan memang hal-hal yang selalu sama. Bangun tidur, kita bersiap-siap, kemudian pada jam-jam kantor, jam-jam kerja, kita beraktivitas, kita melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab kita.
Setelah itu kita kembali pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga, istri, anak, suami, anak, dan istirahat. Dan besok juga seperti itu. Memang yang kita kerjakan berulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti saudara dan saya harus rutinitas. Karena segala sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas itu akan membuat kita jenuh, membuat kita boring, membuat kita akhirnya tidak ada gairah. Ya, akhirnya kita kerja asal-asalan. Akhirnya kita sekedar bekerja. Saudara. Tetapi seseorang yang memiliki motivasi, seseorang yang memiliki semangat, seseorang yang memiliki gairah, pasti hasil kerjanya berbeda. Dan saya percaya bahwa hidup seseorang itu, hidup orang itu akan selalu progres, ya, akan selalu punya nilai tambah. Ya. Dalam kehidupannya ada pertambahan senantiasa, itu maksud saya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah acceleration, percepatan. Saudara, ini penting juga harus dimiliki oleh setiap kita, pribadi lepas pribadi. Ya, terlebih anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Alkitab berkata seperti itu. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Ya, artinya dalam hidup ini ada waktu, ada tenggang waktu yang harus kita kejar, yang harus kita raih, yang harus kita kuasai. Ya, percayalah bahwa hidup ini sesungguhnya kita target waktu. Hidup itu adalah target waktu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada time schedule-nya. Ya. Pengkhotbah bilang untuk segala sesuatu ada masanya. Alkitab seperti itu. Berarti ada time schedule-nya. Dan kalau kita kembali ke firman Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan sendiri punya time schedule. Di dalam dia bekerja, di dalam dia berkarya, saudara. Jadi penting juga bagi kita, saudara dan saya, untuk mengerti waktu-waktu hidup kita. Dan penting juga untuk kita memiliki percepatan. Artinya gini, hidup itu tidak bisa santai-santai saja. Ya, sekalipun saudara dan saya harus menjalaninya dengan santai. Berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Menjalani dengan santai, menyikapi dengan santai itu berbicara bahwa kita rileks, kita siap menghadapi apapun. Ya. Tapi hidup itu harus punya target, harus punya percepatan. Jadi ada time schedule. Ya. Ada perencanaan. Oh, tahun sekian kita harus mencapai apa? Tahun sekian kita harus bisa seperti apa? Nah, seperti itu saudara. Jadi ada percepatan. Yesus sendiri punya waktu dalam pelayanan di muka bumi. Alkitab mencatat bahwa hanya 3,5 tahun. Dengan kurun waktu yang pendek 3,5 tahun, tapi kita bisa melihat hasil dari Yesus adalah luar biasa. Nah, saudara kembali pada 1 Korintus 9 ayat 10, Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Paulus sadar bahwa waktunya dia sangat singkat, Bapak Ibu Saudara. Makanya dia melatih diri dan menguasainya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara ya. Kata melatih ditulis dengan bahasa aslinya adalah hupopiaso, yang artinya mendisiplinkan dengan tegar. Ya. Melatih diri itu bicara tentang disiplin, ya, bicara tentang hupopiaso, mendisiplin diri dengan tegar. Nah, kata menguasainya ditulis daulagogeo, yang artinya gini, memperlakukan sama seperti memperlakukan budak. Ya, artinya dalam terjemahannya dikatakan ini, Paulus berkata, saya mengalahkan tubuh saya dan menjadikannya budak, sehingga setelah saya berkhotbah kepada orang lain, saya sendiri tidak akan
dikualifikasikan. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus belajar, dia belajar lebih dulu untuk melatih diri dan menguasainya. Ya, dengan cara apa? Benar-benar disiplin. Dia benar-benar disiplin dan dia memperlakukan dirinya seperti memperlakukan budak. Ya, dengan kata lain, ya benar-benar dia melatih dengan ketat, melatih dengan tegas, ya, melatih dengan disiplin yang tinggi. Ya. Sehingga Alkitab katakan setelah dia berkhotbah jangan sampai dia ditolak, saudara. Ini yang menarik dan saya perlu, saudara dan saya juga harus memiliki sifat atau apa yang menjadi tekad dari Paulus. Bahwa saudara dan saya harus bisa melatih diri, ya, bisa tegas terhadap diri sendiri. Ya. Kita bisa disiplin, kita bisa tegas untuk kita mencapai tujuan, untuk kita fokus, untuk kita tetap punya passion, semangat, dan untuk kita punya percepatan. Ya, percepatannya konstan, percepatannya itu tidak up and down. Ya, sebentar semangat, sebentar turun. Ya. Nah, ketika kita belajar untuk melatih diri, mendisiplinkan diri dengan tegas, yaitu dengan cara seperti kita memperlakukan budak, artinya tidak ada kompromi dengan diri kita sendiri. Ya. Karena firman Tuhan berkata gini, roh memang penurut, daging itu lemah. Nah, saudara ya, jadi dari firman itu, dari ayat itu, Paulus memacu dirinya ya, untuk dia sungguh-sungguh disiplin. Dan memang saudara, disiplin itu butuh keputusan. Ya. Disiplin itu bukan pilihan, tapi memang sudah keharusan. Ya. Siapapun saudara dan saya, dalam hidup ini kita harus disiplin. Karena hidup tanpa kedisiplinan, hidup tanpa keteraturan, maka kita tidak akan meraih apapun. Ya. Kita tidak akan mencapai apapun. Nah, sebab itu Paulus katakan bahwa dia melatih tubuhnya, mendisiplinkan dirinya, memperlakukan dirinya. Sebelum dia memberitakan Injil, ya, dia latihan dulu saudara. Supaya ketika dia memberitakan Injil, dia tidak ditolak. Dan memang Paulus ini tidak sekedar lip service, tidak sekedar hanya memberi statement, memberi satu pernyataan, memberi satu anjuran, tapi dia sungguh-sungguh praktek, dia sungguh-sungguh hidupi. Sehingga kalau saudara baca di 2 Timotius 4 ayat 7-8 ditemukan firman Tuhan berkata, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku sudah mencapai garis finish, dan aku memperoleh mahkota yang dijanjikan. Saudara, ketika fokus, motivasi, percepatan itu ada dalam hidup saudara dan saya, maka saya percaya seperti Paulus berkata, aku memperoleh mahkota yang dijanjikan. Nah, sebab itu saudara, mari kita lihat apa yang dilatih oleh Paulus sehingga Paulus mendapatkan mahkota yang dijanjikan itu, sehingga Paulus bisa mencapai garis akhir. Bagaimana supaya Paulus bisa memperoleh, ya, mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memperoleh mahkota. Nah, saya temukan saudara, ada 3 hal yang harus dilatih dalam hidup kita, yaitu hal mengasihi Tuhan. Saudara, penting bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Hal mengasihi Tuhan itu harus selalu ada.
harus selalu berkobar dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, ini yang tidak boleh luntur dalam kehidupan setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena hukum ini yang terutama. Hukum ini adalah rangkuman dari semua firman Tuhan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, adalah setiap kita yang sudah diselamatkan, ditebus dengan darah Yesus Kristus, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara dan saya mengalami kelahiran baru, maka yang pertama adalah saudara harus mengasihi Tuhan senantiasa. Jangan sampai hal mengasihi Tuhan ini kalah dengan hal-hal yang lain. Dan hari-hari ini tanpa sadar sesungguhnya iblis bekerja luar biasa. Dan kita ikut dalam pergerakan iblis tanpa sadar. Sehingga hal mengasihi Tuhan akan menjadi berkurang. Seringkali kita dengar Alkitab kalah dengan HP, Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang berpergian keluar, ketika seseorang mau ke gereja, sudah berangkat di tengah perjalanan baru sadar, baru ingat, loh Alkitabnya ketinggalan. Dulu sebelum ada handphone, Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya pasti akan pulang dan ambil Alkitab. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang berangkat ke gereja, Alkitabnya tertinggal, mereka akan terus melanjutkan sampai di gereja tanpa membawa Alkitab. Tetapi ketika seseorang mau ke gereja kemudian sadar di tengah perjalanan handphonenya ketinggalan, maka kebanyakan, saya katakan bahwa mereka rela untuk kembali ke rumah demi handphone. Saudara, ini sedikit gambaran bagaimana fokus kita, passion kita terhadap Tuhan. Memang di Alkitab itu ada, di handphone itu ada Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya anjurkan untuk setiap kita, saudara yang ke gereja, bawa Alkitab, buku Alkitab fisik. Karena ketika saudara membaca Alkitab lewat handphone, itu banyak sekali gangguan, sehingga membuat saudara tidak akan fokus. Karena ketika saudara buka handphone, sekalipun itu mungkin saudara sedang membuka Alkitab firman Tuhan, tetapi kalau ada sesuatu yang masuk, entah itu SMS, entah itu WhatsApp, entah itu notifikasi lain, itu sangat mengganggu Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini saya dorong Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita koreksi, mari kita perbaiki kembali dalam hal mengasihi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang dilatih oleh Paulus? Paulus berkata bahwa hal yang kedua yang penting adalah hal waktu. Kita akan lihat sebentar, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 16. Alkitab katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hal kedua yang saudara harus latih dalam hidup ini adalah waktu. Kenapa? Tadi dari awal saya katakan bahwa hidup ini ada target waktu, ada time schedule-nya. Jadi saudara dan saya juga harus tahu waktu kita ini sangat terbatas. Dan di dalam keterbatasan itu, bagaimana saudara menggunakan waktu-waktu yang ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab katakan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini adalah jahat. Jadi saya berdoa Bapak Ibu Saudara mendapatkan hikmat, mendapatkan kemampuan, kekuatan, kecakapan untuk saudara memanage waktu dengan baik.
Kita semua diberi waktu yang sama, satu hari 24 jam. Saudara, saya percaya ketika saudara dan saya diberi kemampuan untuk memanage dengan baik, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, maka dalam 24 jam itu lebih dari cukup. Ya. Sering orang berkata, wah saya tidak punya waktu. Waduh, itu sangat mendiskreditkan Tuhan. Ya. Itu sangat meremehkan Tuhan. Ya. Saya percaya Tuhan memberi waktu 24 jam itu lebih dari cukup buat saudara dan saya untuk berkarya, untuk bekerja, ya, untuk istirahat, untuk bersuka-suka. Ya, jadi ayo hari-hari ini kita harus pandai dalam hal waktu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang penting harus dimiliki oleh saudara dan saya, kita harus melatih. Bukan hanya melatih dalam hal mengasihi Tuhan, tapi juga kita harus melatih di dalam waktu-waktu hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita harus melatih menguasai diri kita dalam hal perkataan. Ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal berkata hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, perhatikan perkataan-perkataan yang saudara dan saya ucapkan. Kita harus melatih diri, kita harus menguasai, kita harus mendisiplinkan diri, kita harus mendisiplinkan perkataan kita, sehingga hanya perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang sedap didengar, perkataan-perkataan yang patut disebut kebajikan, yang membangun iman, yang memberi semangat, yang memberi damai sejahtera saja yang harus kita ucapkan. Ya. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang di luar. Makanya di firman dikatakan gini, masakan dari satu sumber keluar 2 mata air. Saudara, kita harus mengeluarkan aliran-aliran air yang hidup. Yesus berkata, barang siapa haus, datang minum, maka ia akan mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Saudara, untuk saudara dan saya memiliki perkataan yang baik, maka saudara dan saya harus banyak membaca firman Tuhan, harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan, merenungkan kitab Taurat ini, renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Ya. Supaya kita bertindak hati-hati dan perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saudara, ada istilah di dunia, orang itu dipegang ucapannya, orang itu dipegang perkataannya. Saya berdoa, setiap kita anak-anak Tuhan, semua punya perkataan yang baik. Bukan sekedar baik, tetapi benar. Dan itu tidak datang dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara. Tapi itu datang kalau saudara mau mendisiplinkan diri, melatih diri, memperlakukan diri kita dengan tegas. Sehingga saya percaya saudara tetap mengasihi Tuhan. Saudara tetap bisa menguasai waktu-waktu yang ada. Dan saudara bisa menguasai perkataan. Sehingga perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biar firman ini memberkati, pengajaran ini memberkati, menjadikan hidup kita menjadi baik. Ya, saya ingat satu ayat saja. Satu ayat dikatakan dalam 1 Petrus. Dikatakan barang siapa yang memiliki hari-hari baik, maka
dia harus menjaga perkataannya. Ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, demikian pengajaran firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu kesempatan Tuhan beri. Kami boleh duduk diam mendengar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus meteraikan pengajaran ini. Sehingga dalam hidup ini kami bisa fokus, kami tetap memiliki passion, semangat, roh yang menyala-nyala dalam melayani dan menjalani aktivitas tugas tanggung jawab kami. Bahkan Tuhan, mari Tuhan juga beri kemampuan untuk kami boleh menyelesaikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Kami boleh mengalami percepatan karena kami sadar untuk segala sesuatu ada waktunya. Kami tidak menggunakan waktu-waktu dengan sia-sia, tapi kami kerjakan dengan semaksimal mungkin Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami yang mendengar. Hamba percaya firman yang didengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Termeteraikan dalam loh hati kami, dan Roh Kudus memberi kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji nama-Mu, hamba mengangkat tangan mohon doa-Mu. Mohon berkat-Mu turun atas setiap mereka. Diberkati mereka pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar, diberkati dalam pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga, dibuat berhasil, beruntung. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.